Bernama sudah besar. Dengan pedang itu di tangannya, bisa meringankan bebanku. Saya juga panglima katanya. Madangkara juga membutuhkan seorang panglima di masa datang. Itu pedang biru. Benar, Denayu. Saya tidak pernah berpisah. Kau bijaksana. Benar kata Kakang Bernawa. Jika saja saat itu kau sudah besar, dengan pedang biru di tanganmu, kau akan meringankan bebannya. Barangkali negeri ini tidak akan dijajah Kuntala. Ini perjalanan sejarah yang tak dapat dielakkan. Sudah lama kenal Utari? Belum. Kami kenal waktu kami sama-sama menumpas manusia aneh di desa Halimun. Tapi belakangan ini, Utari membenci saya karena saya dianggap memihak Kuntala. Jadi, Koka itu? Benar. Kalau saja dia masih hidup, aku bisa menjelaskannya bahwa dia telah memilih lelaki yang tepat. Semua ini karena dari aku. Rasanya aku bisa gila kehilangan Utari. Bukan kau saja yang kehilangan sekarang ini. Kita semuanya kehilangan. Tetapi kami semua juga terkena akibat perbuatannya. Ya. Ya. Apapun yang mereka lakukan adalah pengabdian yang ikhlas demi bangsa dan negaranya. Karena itu, jangan disia-siakan. Kita lanjutkan yang sudah dimulai. Itu sama dengan bunuh diri. Mana mungkin kita bisa menang? Prajurit kita baru setengah matang, sedang mereka kuat dan jumlahnya berlipat ganda. Belum meriamnya. Pantas Utari lari darimu. Gotawa, kita harus mulai bergerilya. Di sini ada panglima yang sakti mandraguna melebihi Kakang Bernawa. Siapa? Panglima dari Jamparing. Saya belum apa-apa. Utari banyak cerita tentang kamu. Saya mohon pamit dulu. Saya harus dekat anakku sampai dengan 40 hari. Denayu. Perkenankan saya bertanya. Mengapa Tuanku Panglima Bernawa begitu mudah memberikan pedang sakti ini? Kakang Bernawa hanya menjalankan amanat sesuai dengan pesan pemiliknya. Siapa pemilik sebenarnya? Astagina. Kakang Bernawa menyebutnya kakek Astagina. Kau mengenalnya? Beliau adalah guru saya. "26 tahun yang lalu, ketika Kakang Mas Bernawa pulang dari negara Niskala, di Bukit Harupat, dicegat oleh gerombolan panah besi yang dipimpin oleh Dursana. Kakang Bernawa terpleset jatuh ke jurang. Ketika hendak ditangkap untuk dijadikan sandera, ditolong oleh kakek Astagina. Gerombolan itu tidak berdaya. Terkena daya pedang biru dan pedang merah milik kakek Astagina. Setelah semuanya usai, kakek Astagina minta pada Kakang Bernawa
agar memberikan pedang biru pada cucu laki-lakinya yang kelak akan mencegat dan mengaku panglima. Ciri-cirinya punya tai lalat di belakang telinga kirinya. Sedangkan pedang merah harus diberikan pada adik perempuannya. Namun, Kakang Bernawa tidak perlu repot-repot karena akan diambilnya sendiri. Kau punya adik perempuan, Brahma? Punya. Namanya Mantili. Utari pernah mengatakannya. Aku kurang peka. Seharusnya perjalanan takdir pedang merah dan pedang biru sudah dekat. Tapi justru aku yang menjauhkannya. Semua yang dikatakan kakek Astakina menjadi kenyataan. Seperti halnya pedang biru. Saya rasa kini giliran pedang merah yang akan menjalani takdirnya. Apa pesan selanjutnya apabila kedua pusaka itu sudah di tangan pemiliknya? Kedua pedang itu menyimpan teka-teki dan akan terungkap bila pedang itu ditempelkan satu sama lain.
Rencana ini sungguh bagus. Dan sudah seharusnya negara besar seperti Kuntala mempunyai gudang berbekalan seperti ini. Apakah ada yang perlu ditambah? Tidak. Cukup bagus dan jelas. Besok akan saya bawa menghadap Baginda. Kanjeng Tumenggung, kira-kira sudah sampai tahap berapa di Namantili? Kalau lancar sudah sampai tahap 7. Tahapan untuk pangkat Senopati? Benar. Tapi dia akan terus untuk mencoba batas kemampuannya. Kanjeng Tumenggung tidak menunggunya? Tidak pantas, anak mas. Kalau saya hadir, nanti menimbulkan prasangka bahwa Mantili belum dewasa. Dan saya orang tua yang belum ikhlas. Padahal Senopati adalah jabatan teras dalam keprajuritan. Di pundaknya terpikul tanggung jawab ribuan nyawa prajuritnya. Keamanan, kehormatan bangsa dan negara. Dia harus bisa mengatasi kesulitannya sendiri.